Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fajar Kasihmu. Salam sejahtera untuk semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di video kali ini. Saya akan mencoba membuat atau menyajikan bagaimana cara belajar membaca surat Al-Ikhlas. Tetapi sebelumnya, mohon kepada para ahli, para senior, apabila di dalamnya banyak kekurangan, mohon bimbingannya. Dan bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan ditunggu dukungannya dengan mengklik tombol subscribe-nya. Dan juga terima kasih kepada yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga hidupnya tambah berkah. Baik, untuk sebagai awal di video kali ini, saya akan membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah, yang dimana di dalamnya surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dengan bacaan basmalah seperti yang di video sebelumnya. Membaca basmalah itu tidak boleh dipanjangkan semua atau dipendekkan semua. Di sini ada 3 yang harus dibaca panjang, ya. La, ma, dan hi itu bacaan atau huruf yang harus dibaca panjang ketika membaca basmalah, ya. Contoh bacaannya: Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan basmalah. Bacaan basmalah jangan dipanjangkan semua atau dipendekkan semua, karena ada hukum-hukum tajwidnya, ya. Ada panjang pendeknya. Apabila dipanjangkan semua, ya jadi salah. Kalau salah membaca, otomatis artinya salah, ya. Dipendekkan semua sama juga. Jadi kita belajar sama-sama bahwa di bacaan basmalah itu hanya 3 yang dibaca panjang: la, ma, dan hi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai dengan ayat yang pertama atau ayat ke-1 dalam surat Al-Ikhlas. Kita sama-sama belajar membaca ayat yang pertama. Sini bacaannya yaitu Qul huwallahu ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad. Lihat di situ, ya, bacaannya Qul huwallahu ahad. Tidak boleh dibaca Qul huwallahu ahad, ya. Karena di situ bukan alif tapi waw, huwa bukan hu'a, ya. Jadi Qul huwallahu ahad, ya, atau dibaca Qul huwallahu ahad, ya, salah, ya. Ujungnya bukan hahad tapi ahad, ya. Untuk adik-adik yang masih belajar, mari kita sama-sama belajar, ya, membaca surat Al-Ikhlas. Kita ulang. Qul huwallahu ahad. Nah, lihat, ya. Yang dibaca panjang dalam ayat yang pertama surat Al-Ikhlas adalah 1, yaitu dalam lafaz Allah, la-nya, ya. Setiap lafaz Allah pasti
huruf la-nya itu dibaca panjang ya. Qul huwallahu ahad. Nah, di ujung lihat ada dal. Di situ dal harus dibaca mantul atau dibaca kolkolah ya. Di situ kolkolah kubro ya, kolkolah di akhir kalimat. Kalau berhenti macanya, kalau tidak berhenti atau diwasolkan dengan ayat yang berikutnya maka tidak menjadi kolkolah ya. Tetapi kalau dibacanya satu ayat seperti kita baca barusan, qul huwallahu ahad. Nah, mantul ada mantul ad gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Baik, mari kita sama-sama membaca ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas ya. Ayat kedua ini dibaca yaitu Allahus Somad. Kita ulang. Allahus Somad. Nah, di sini yang dibaca panjang seperti tadi ada di lafaz Allah, yaitu huruf la ya. Setiap lafaz Allah pasti dibaca panjang la-nya. Ya, tidak boleh dibaca Allahul Somad, itu tidak boleh. Ya, karena di situ ada hukum tajwidnya yaitu alif lam samsiyah. Samsiyah itu diambil dari kata samsun atau matahari. Terlihat tapi tidak jelas ya. Di sini dimasukkan ke huruf shad, alif lam bertemu dengan huruf shad, maka itu hukumnya alif lam samsiyah. Jadi bacanya tidak boleh Allahul Somad, tetapi Allahus Somad. Nah, di akhir tetap kita lihat ada dal. Dal ini dibaca mantul seperti tadi qul huwallahu ahad ya. Ini juga Allahus Somad. Nah, mantul itu dibaca kolkolah ya. Kolkolah itu memantulkan ya, itu kolkolah kubro ya. Kalau dibacanya berhenti atau satu ayat beda kalau kita dibaca di wasol atau dilewat dilanjutkan dengan ayat berikutnya, maka dal itu tidak menjadi kolkolah ya. Huruf kolkolah ada 5, kop, to, ba, jim, dal, atau kalau digabung disebut dengan kut bujadin, atau boleh baju di toko nih ya, baju di toko ya. Gampang menghafalnya huruf kolkolah, kut bujadin atau baju di toko. Jadi setiap ada huruf kolkolah mati asli atau diwakofkan maka harus dibaca mantul. Kita ulang ayat yang kedua. Allahus Somad ya. Coba untuk adik-adik yang masih belajar, kita sama-sama belajar membaca surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Somad ya. Itu untuk ayat yang kedua yang dibaca panjang cuma satu, yaitu lafaz Allah la-nya. Yang kedua perhatikan jangan Allahul Somad, tetapi Allahus Somad. Nah, ujungnya mantul yaitu kolkolah kubro. Huruf kolkolah ada 5 yaitu kop, to, ba, jim, dal, atau ba, jim, dal, to, kop, baju di toko. Baik, itu untuk ayat yang kedua. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini dibaca yaitu lam yalid wa lam yulad. Nah, ulang. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ya. Jangan dibaca yam yalid wa yam yulad. Jangan ya. Tidak boleh itu ya. Tapi lam yalid walam yulad. Nah, itu bacaan ayat yang ketiga. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan ya, itu idhar sabawi.
ya. Terus lihat ada dal dalam bacaan yalid. Nah, itu kolkolah ya, kolkolah sukro. Nah, kolkolah lam yalid walam yulad. Itu udah pasti ya, harus dibaca kolkolah karena dalnya mati ya. Walam yulad. Nah, yu-nya dibaca panjang ya. Kenapa dibaca panjang? Karena di situ mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena ada waw mati setelah huruf yang berharokat doma. Panjang mad asli adalah 2 harokat. Ya, huruf mad asli ada 3. Alif, waw, ya. Kalau alif itu alif mati setelah fathah, contoh seperti ko atau ya gitu ya. Kalau waw mati setelah huruf yang harokat doma, ya contohnya seperti yu, sini yulad, nah, ya. Atau ya mati setelah huruf yang berharokat kasroh, contoh allazina, nah itu ya. Bisa ditemukan dalam Al-Quran atau Iqra, itu maka harus dibaca panjang-panjangnya 2 harokat. Yulad, lad itu sama kolkolah ya, harus dibaca mantul. Baik, kita ulang. Lam yalid walam yulad. Oke, sekali lagi. Lam yalid walam yulad. Nah, tuh ya bacaan surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, yaitu lam yalid walam yulad. Nah, gitu. Baik. Itu untuk ayat yang ketiga. Selanjutnya kita ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat. Kita sekarang lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat dalam surat Al-Ikhlas ya. Bagaimana cara membacanya? Mari kita sama-sama belajar untuk membacanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak boleh dibaca. Contoh misal gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tidak boleh. Ya. Harus walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya. Atau dibaca begini nih, tidak boleh nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad misal. Ah, tak boleh ya. Tapi seperti tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang benar ya. Ketika di situ ada walam, lam, itu mim mati bertemu ya, izhar sabawi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa izhar sabawi itu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibacanya harus izhar sabawi, tidak boleh dengung. Jelas. Walam, nah itu ya. Yang selanjutnya perhatikan ada kun ya, kun nun mati menghadapi lam. Nah, apabila ada nun mati menghadapi lam, itu hukumnya idgham bila gunah atau idgham al gunah. Bila gunah ya, bila gunah. Huruf idgham bila gunah ada 2, lam dan ro. Ketentuannya apabila ada huruf atau apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibacanya harus diidghamkan. Hukum bacanya idgham bila guna. Jangan yakun lahu, tetapi yakul lahu ya. Kul, suara nunnya dimasukkan ke lam
ya, karena mau idgham itu memasukkan. Baik, selanjutnya kita lihat ada di situ bacaan kufuwan, ya, kufuwan ahad. Ingat, jangan kukuan dibacanya, tapi kufuwan, wan jelas, suara nunnya jelas, suara n-nya jelas. Kenapa? Karena di situ hukumnya izhar halqi. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah atau huruf izhar, itu harus dibaca jelas. Ya, huruf izhar itu ada 6 seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Itu huruf izhar. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 atau salah satu dari huruf yang 6 tersebut, huruf izhar, maka dibacanya harus jelas, ya. Tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Kupuan ahad, ya, jangan kukuan atau kukuan misal. Nah, itu tidak boleh, ya, karena di situ wau. Kufuan ahad. Nah, ya. Selanjutnya, terakhir ada dal seperti tadi yang di ayat-ayat sebelumnya. Dal itu kalau diberhentikan dibacanya jadi kolkola, karena ini di ayat terakhir, maka itu kita pasti berhenti membacanya, ya, walaupun dari atasnya diwasol. Maka hukum bacanya adalah kolkola. Huruf kolkola kita ulang ada 5, yaitu kop, to, ba, jim, dal, atau kut, bujadin. Bisa juga baju di toko. Ingat, ya, kolkola memantul. Macam kita ngelempar bola kasti mantul. Nah, itulah contoh kolkola. Ahad, ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba kita ulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik. Itu ayat yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas, ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita di video kali ini, kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bacaan setiap hurufnya, setiap ayatnya mantul karena dibaca ayat per ayat, ya. Kalau dibaca wasol seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lillahus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kalau diwasol. Jadi yang mantul hanya di akhir ayat keempat. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini atau pada video ini banyak atau ada manfaatnya, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, ya. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.